Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi'islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma waj'alni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya semuanya. Kali ini kita berada di pertemuan kelima ya untuk mata kuliah teknik penulisan dan presentasi. Baik, sambil kita tunggu loading ini ya masih loading. Untuk mengingatkan kembali teman-teman untuk absennya, tolong ya ditulis untuk absennya. Terus kemudian yang kedua untuk tugas-tugasnya sama untuk UTS juga ya, tolong untuk segera disubmit juga. Oke, baik kalau begitu kita mulai. Untuk materi kelima yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyusun pendahuluan dan rumusan masalah. Oke, pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan fungsi dan struktur pendahuluan. Fungsinya apa sih? Harus ada struktur. Terus ada pendahuluan itu fungsinya itu apa? Kemudian menyusun latar belakang masalah yang logis. Kemudian merumuskan masalah secara fokus dan ilmiah. Dan yang keempat, menghubungkan latar belakang masalah dan tujuan. Semuanya strukturnya udah jadi, kemudian kita hubungkan nih. Jadi harus koheren ya dari pendahuluannya tadi. Next. Fungsi dan struktur pendahuluan. Oke, kita bahas pertama yaitu fungsi dan struktur pendahuluan. Oke, menurut Sugiono 2017, pendahuluan adalah bagian awal dari karya ilmiah yang memperkenalkan topik, menjelaskan alasan pentingnya topik tersebut, serta menyajikan rumusan masalah dan tujuan yang akan dibahas dalam tulisan. Bagian pendahuluan berfungsi menjelaskan kondisi faktual dan teoritis suatu masalah, serta menunjukkan alasan mengapa masalah penting itu diteliti. Jadi pendahuluan itu ibaratnya prolog ya, jadi menceritakan sebuah fakta atau kondisi yang ada sekarang. Terus kemudian merefer ke teoritisnya seperti apa yang sudah ada dan fakta yang itu tadi. Terus kemudian dijelaskan kembali nih dari fakta teoritis yang ada, terus seberapa penting untuk saat ini dan bahkan yang akan datang untuk diteliti seperti itu. Oke, fungsi pendahuluan. Satu, yaitu memberikan konteks awal topik. Yang kedua, menjelaskan urgensi dan gap penelitian. Ya, urgensi itu ya seberapa penting sih, kenapa ini harus dibahas, kenapa harus diteliti. Terus kemudian gap penelitian yang di sini itu seberapa sih transisi dari penelitian yang sebelumnya. Apakah ada novelty-nya atau keterbaruan, ataukah hanya menyempurnakan atau mungkin bahkan melemahkan terhadap penelitian terdahulunya. Yang ketiga, mengantar pembaca ke rumusan masalah. Satu, kita bahas untuk pertama itu memberikan konteks awal topik, yaitu pendahuluan harus membuka tulisan dengan penjelasan umum mengenai isu atau fenomena yang akan dibahas, agar pembaca memahami latar belakangnya, yaitu isu atau fenomenanya yang terjadi faktualnya tadi ya. Contoh, dalam dekade terakhir, penggunaan media sosial meningkat pesat di kalangan mahasiswa Indonesia. Nah, fungsi dari topiknya ini atau fungsi dari pendahuluan ini yaitu memberikan gambaran awal bahwa tulisan ini akan membahas topik tentang media sosial. Nah, ini dari prolog tadi ya, kebetulan tadi itu topiknya itu membahas tentang media sosial. Baik. Dua, menjelaskan urgensi dan gap penelitian.
Pertama itu menunjukkan alasan pentingnya topik dibahas dan kekosongan atau masalah atau gap yang belum dikaji atau ditangani oleh penelitian sebelumnya. Contoh, meskipun media sosial memiliki potensi sebagai alat pembelajaran, banyak mahasiswa justru menggunakannya untuk hiburan yang berlebih, sehingga berdampak pada motivasi belajar. Namun, masih sedikit penelitian yang secara langsung meneliti hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi akademik. Nah, ini dari penelitian ini kan sudah koheren ya. Jadi topiknya yaitu penggunaan media sosial, terus kemudian ada alasan kenapa penting untuk dilakukan penelitian. Terus kemudian fungsinya yaitu menunjukkan bahwa ada masalah nyata dan celah ilmiah yang penting untuk diteliti. Nah, ini absensinya di sini ya. Ini tadi dari pendahuluan tadi itu udah menjelaskan ya urgensi dan gap penelitiannya itu ya. Kemudian gap penelitian mengantar pembaca ke rumusan masalah. Nah, kita itu mengantar pembaca ke rumusan masalah. Di akhir pendahuluan, penulis mengajak pembaca menuju fokus pertanyaan utama atau tujuan penulisan. Contoh, oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, ini adalah rumusan masalahnya ya, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Terus kemudian fungsinya yaitu pembaca tahu dengan jelas masalah utama yang akan dijawab dalam isi tulisan. Jadi masalahnya yaitu bagaimana pengaruhnya, lah nanti di hasilnya ya bagaimana cara apa namanya, cara mengatasi pengaruh penggunaan media sosial itu sendiri. Ya next, kesimpulan fungsi pendahuluan. Pertama yaitu fungsinya yaitu memberi konteks, kemudian tujuannya kan pembaca paham topik secara umum. Yang kedua, menjelaskan urgensi dan gap. Tujuannya yaitu menunjukkan mengapa topik ini penting dan belum banyak dikaji. Kemudian yang ketiga, menuju rumusan masalah. Mengarahkan pembaca ke pertanyaan inti dalam tulisan. Jadi teman-teman kalau nanti bikin pendahuluan itu harus ada tiga ini ya, tiga fungsi ini ya. Terus fungsi ini juga ada tiga tujuan ini. Jadi pokoknya apa namanya, dari pendahuluan itu harus ada 3 item ini, teman-teman harus ada 3 item ini. Kalau sudah ada 3 item ini berarti pendahuluannya itu sudah koheren ya satu sama lainnya ya. Struktur umum pendahuluan. Dan pertama itu gambaran umum atau topik atau pakol ya dia yang terjadi, kemudian fokus pada apa ya, 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 jadi bagus lagi kemudian pembukaan mahal kedua struktur nya dahulu itu ada 4 paragraf. Pertama, gambaran, ya, kemudian paragraf kedua, fokus pada masalah spesifiknya, apa yang akan kita angkat. Kemudian paragraf ketiga, yaitu target dan topik, relevansi topik itu sendiri ya. Kemudian paragraf baru ke masalah dan tujuannya, kesimpulan dari isi karya ilmiah itu sendiri. Baik, kita ke singkatan ya, paragraf satu. Gambaran umum atau isu. Tujuannya yaitu menyampaikan isu umum atau fenomena yang sedang terjadi secara global, nasional, atau lokal agar pembaca mendapat konteks awal. Contoh, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Salah satu bentuk perubahan yang nyata adalah meningkatnya penggunaan media sosial oleh mahasiswa sebagai sarana komunikasi dan informasi.
Untuk paragraf pertama, kemudian untuk paragraf, kedua, fokus pada masalah spesifik. Tadi setelah, mengangkat isu yang ada kemudian fokus, fokus masalah yang akan kita bahas. Tujuannya yaitu mengarahkan pembahasan ke permasalahan yang lebih spesifik dan sesuai dengan ruang lingkup tulisan. Contoh, namun demikian, penggunaan media sosial secara berlebihan seringkali berdampak negatif terhadap konsentrasi dan motivasi belajar mahasiswa. Beberapa studi menunjukkan adanya kecenderungan penurunan prestasi akademik akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Nah, ini masalahnya di sini ya, isunya tentang media sosial terus tapi ada dampak masalahnya. Nah, ini akan kita bahas nih, masalahnya terhadap penggunaan media sosial itu. Terus kemudian di sini juga sudah mulai memasukkan, sitasi ya atau penelitian sebelumnya yang putih para kedua itu. Kemudian di paragraf 3 itu, dihubungkan yaitu tentang urgensi dan relevansi topik. Tujuannya itu menunjukkan mengapa topik ini penting untuk dibahas atau diteliti, serta dampaknya bagi lingkungan atau bidang studi terkait. Contoh, melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa. Topik ini penting agar dosen dan institusi pendidikan dapat memberikan solusi yang sesuai dalam meningkatkan kualitas belajar. Nah, jadi ini urgensi topiknya itu, yaitu untuk penggunaan untuk penggunaan media sosial itu supaya tidak berdampak, nah harus ada solusi. Nah, makanya dengan ada penelitian ini diharapkan ada solusi yang nanti ya, penggunaan media sosial itu sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai tepat dan sasaran. Eh, dan paragraf keempat, rumusan masalah dan tujuan. Ini yaitu menunjukkan mengapa topik ini penting untuk dibahas atau diteliti, serta dampaknya ke lingkungan atau bidang tadi terkait. Contoh, berdasarkan uraian yang di atas tadi, pertanyaan yang inisial dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jadi, kita tahu pengaruhnya nih, setelah kita tahu pengaruhnya, dan kita akan dapatkan untuk semacam eh, menangkal ya atau untuk membatasi atau juga untuk bagaimana lebih preventif terhadap penggunaan media sosial sama untuk terhadap peningkatan belajar ya. Jadi tulisannya dan untuk hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa semester akhir, semester sosial. Oke, ada beberapa tips untuk teman-teman dalam menulis pendahuluan ya. Yang pertama yaitu awali dari quasi speed, dari global, batasan global, terus lokal, terus masalah spesifik. Jadi ibaratnya masalah yang ada di dunia ini apa sih? Terus kemudian di Indonesia apa? Terus yang masalah spesifiknya di proyek kalian. Seperti itu. Yang kedua, jangan langsung bertujuan tanpa memberikan alasan pentingnya. Kemudian letakkan data statik untuk membuat latar belakang. Maksudnya itu mungkin bisa dari data statistik ya, kalau dari Indonesia ada BPS. Next. Dan untuk materi kedua yaitu menyusun latar belakang masalah yang logis. Yang pertama pembahasan di sini yaitu ada pengertian latar belakang masalah, kemudian ciri-ciri latar belakang masalah yang baik, kemudian struktur latar belakang masalah yang logis, keempat yaitu contoh ya latar belakang masalah. Itu dengan topik yang masih sama, penggunaan media sosial oleh mahasiswa.
Pengertian latar belakang. Latar belakang masalah adalah bagian awal dalam pendahuluan tulisan ilmiah yang menjelaskan konteks, kondisi aktual, dan alasan pentingnya topik dibahas. Bagian ini menjelaskan dasar logis yang mengantarkan pembaca pada rumusan masalah. Ciri-ciri latar belakang masalah yang baik. Pertama, bersifat faktual, didukung data, fenomena nyata, atau hasil pengamatan. Yang kedua, bersifat sistematis, disusun dari umum ke khusus. Yang ketiga, mengandung urgensi, menunjukkan pentingnya topik dibahas. Yang keempat, mengarah ke rumusan masalah, mengantar pembaca ke peta ke pertanyaan bagian. Jadi kalau latar belakang masalah sudah dapat poin ini, sudah kalau latar belakang yang baik ya, yang cukup baik memenuhi kriteria. Dan struktur latar belakang masalah yang logis. Yang pertama yaitu pembukaan umum, gambaran global atau tren relevan. Terus kemudian penajaman masalah spesifik, penjelasan kondisi nyata yang menjadi masalah. Yaitu urgensi atau gap, kan celah lihat konflik atau kurangnya nyata. Ya, dia keempat yaitu penerapan putusan masalah tradisi pertanyaan. Ini adalah contohnya, yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Saat ini, penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube semakin meluas di kalangan mahasiswa. Meskipun media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan berbagi pengetahuan, nyatanya banyak mahasiswa menggunakannya secara berlebihan untuk hiburan. Hal ini seringkali mengganggu konsentrasi dan menurunkan motivasi belajar. Bagi studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak pada pencapaian akademik. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar pada siswa Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, dari contoh ini sudah ada 4 struktur tadi yang sudah terpenuhi ya. Spesifik, kemudian yang paragraf kedua yaitu membahas masalahnya, yang ketiga yaitu sudah mulai ya ke arah masalahnya, dampaknya, yang keempat yaitu sudah mulai ke untuk apa namanya itu, nanti untuk tujuannya dan untuk kenapa ini penting ya. Berarti nanti teman-teman pokoknya kalau misalnya bikin latar belakang masalah ini sebenarnya ada 4 paragraf ini aja yang mewakili masing-masing dari studi tadi. Tips menulis latar belakang masalah. Yang pertama, mulailah dengan isu besar. Ajukan ke konteks lokal sampai spesifik tadi ya udah ya. Yang kedua, hindari pernyataan opini tanpa dasar. Yang ketiga, gunakan data statik, kutipan, atau fakta. Keempat, jaga alur berpikir dari umum pasal spesifik ke pertanyaan yang pada diri ke rumusan masalah ya. Tiga, merumuskan masalah secara fokus dan ilmiah. Ya, pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan berupa pertanyaan yang merangkum pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian atau karya ilmiah. Rumusan masalah menjadi arah utama penelitian, sehingga harus disusun dengan jelas, terarah, dan ilmiah. Nah, ini tadi dari latar belakang tadi kita sudah yang paragraf keempat ya, sudah menuju untuk mengisi rumusan masalah ini. Jadi semuanya itu koheren ya dari latar belakang tadi ya. Seperti yang pernah kita bahas di
awal itu pertemuan kedua ya mungkin ya untuk masalah bahan itu. Ya fungsi rumusan masalah. Yang pertama yaitu memberikan arah dan fokus bagi kegiatan penelitian. Jadi penelitiannya itu terarah dan fokus masalahnya apa, tidak melebar kemana-mana. Kemudian kedua, menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan metode penelitian. Dan yang ketiga, menjadi acuan untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan. Jadi rumusan masalah itu nanti ujungnya itu yaitu di waktu pembahasan dan kesimpulannya. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik, yang pertama itu berbentuk pertanyaan, yang kedua spesifik dan fokus, tidak terlalu umum atau luas. Yang ketiga dapat diteliti dan dijawab secara ilmiah melalui data teori atau analisis. Dan yang keempat yaitu relevan dengan latar belakang dan tujuan besar. Jadi ya harus koheren ya teman-teman ya. Oke, jenis rumusan masalah. Yang pertama yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena atau keadaan. Contoh, bagaimana karakteristik perilaku manusia di era digital. Kedua yaitu komparatif, membandingkan dua atau lebih kondisi variabel. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dan yang tidak? Yang ketiga yaitu asosiatif atau kausal, yaitu melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Contohnya yaitu bagaimana pengaruh intensitas keunggulan sosial terhadap prestasi anak siswa. Pengaruhnya ya, pengaruh terhadap sosial terhadap prestasi anak siswa. Dan langkah-langkah merumuskan masalah secara fokus. Yang pertama, telusuri permasalahan melalui latar belakang. Nah, dan sudah disediakan di paragraf keempat, isinya di situ. Kemudian, temukan fokus utama dari permasalahan, ya. Susun menjadi pertanyaan ilmiah dan dapat diteliti. Pastikan rumusan masalah sesuai dengan cakupan penelitian dan waktu yang tersedia. Jadi kalau sudah ketemu di rumusan masalahnya, nanti kan kalian teman tuh ada gambaran tuh kayak penelitiannya itu. Durasinya berapa lama sih melakukan penelitian itu? Kalian harus teman-teman harus bisa mengukur ya, diukur ya. Kalau sekiranya datanya susah, dan topiknya, jadi adalah topik yang mudah yang ada di lingkungan sekitar teman-teman yang kalian teman-teman itu bisa mendapatkannya dalam aksesnya yang mudah. Contoh rumusan masalah topik topiknya masih sama ya, media sosial dan Mas. Apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa? Dan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan mahasiswa? Jadi untuk merumuskan masalah sendiri, bisa jawabannya itu apakah, bagaimana, dan apa saja ya. Bisa dari situ. Next. Oke, kesalahan umum dalam merumuskan masalah. Salahnya itu terlalu umum, kemudian bukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara ilmiah, yang pada itu tidak relevan dengan latar belakang. Nah, koheren, lagi-lagi koheren ya, teman-teman ya. Kemudian pertanyaannya itu buat lebih fokus dan terarah. Kemudian untuk kalimatnya ubah menjadi kalimat tanya, pastikan bisa diobservasi atau dianalisis. Ya jangan sampai ada topik tapi teman-teman nggak bisa menganalisis nih karena datanya tidak bisa diambil ya. Nah, yang keempat yaitu sesuaikan dengan isu yang dijelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan keempat yaitu menghubungkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Jadi setelah
Tadi kita bikin pendahuluannya, latar belakangnya, rumusan masalah, dan tujuan kita hubungkan nih supaya koheren. Yaitu pentingnya keterhubungan antar bagian. Dalam penulisan ilmiah, keterkaitan antar latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan adalah kunci untuk membangun argumen yang kuat dan logis. Ketika bagian ini harus saling menyambung dan mendukung. Jadi ketika bagian ini tuh harus saling mendukung, menyambung koheren tadi. Kemudian alur logisnya, yang pertama itu latar belakang, yaitu menjelaskan konteks dan alasan mengapa topik itu penting. Yang kedua tadi, urusan masalah itu menjabarkan secara spesifik pertanyaan utama yang muncul dari latar belakang. Step dulu di paragraf keempat ya tadi ya. Kemudian setelah rumusan masalah, langsung menuju ke tujuan penulisan atau penelitian, yaitu menjawab langsung rumusan masalah dan menunjukkan arah tulisan. Dan adanya rumusan masalah tadi, yaitu apa, bagaimana, dan apa saja Pak harus jawab itu. Makanya rumusan masalah itu di tujuan penulisannya. Kasih alur logika penulisan. Yang pertama yaitu kondisi umum dari data atau fenomena yang ada atau kondisi global tadi ya. Itu alurnya pertama, terus kemudian menuju ke masalah yang lebih spesifik. Yang ketiga pertanyaannya jawab dalam penulisan masalah. Yang keempat apa yang dicapai atau tujuan dari penelitian itu sendiri. Oke, lanjut. Contoh keterkaitan antar bagian. Topiknya tadi yaitu penggunaan media sosial oleh mahasiswa ya. Yang kemudian yang kedua yaitu latar belakang paragraf, yaitu penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Tadi sangat intens, tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk hiburan. Penggunaan yang berlebihan dapat menurunkan motivasi harga prestasi akademik. Urusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Pada itu tujuan tulisan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat motivasi belajar mahasiswa. Analisisnya yaitu masalah muncul dari latar belakang dan bukan masalah. Ketiganya saling mendukung. Masalah tadi kalaunya dari muncul di paragraf keempat dari latar belakang. Nanti kalau sudah jadi beberapa sampai dengan urusan masalah kita pertama itu cek lagi tuh hubungan antara topiknya latar belakang masalah atau kita dia ini saling terkait masalah yang koheren. Kalau misalnya belum, kalau ya disambung lagi sampai terjadi keterikatan. Kalau sudah berarti sudah cukup baik gitu ngomongnya. Biasanya mengisi di situ. Jadi dari awal dijelasin apa, supaya seperti apa, loncat lagi ke umum lagi, mungkin seperti itu. Tips ya, ini ada tips untuk menjaga keterkaitan. Yang pertama pastikan masalah yang dirumuskan benar-benar dari latar belakang. Nah, ya jadi ada masalahnya itu ya dari latar belakang itu tadi, jangan ujuk-ujuk muncul. Nah, juga modern. Yang juga tulisan harus menjawab rumusan masalah dengan jelas. Ketiga, hindari penambahan isu baru di bagian tulisan yang tidak jelas. Terus kontrol biar kelihatan banyak. Biasanya nih teman-teman nih yang sudah tuh biasanya begitu, jadi nggak nyambung, nggak koheren. Itu hindarin ya. Terus yang keempat yaitu gunakan transisi kalimat seperti berdasarkan latar belakang di atas. Pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah tulisan ini bertujuan untuk, nah, yang tadi
pentingnya ya atau konjungsi ya, yang kita sudah bahas di pertemuan, ya itu kan ya teman-teman ya. Ini yang terakhir ini, mungkin yang ditunggu teman-teman ini ya, latihan soal dan tugas. Wah, kalau udah sampai di sini kayak teman-teman bahagia ya. Oke, oke tuh, buat latihan teman-teman yaitu, yang pertama itu buat paragraf latar belakang dari topik pilihanmu tadi. Jadi teman-teman ini, tolong buatkan paragraf latar belakang dari topik pilihan ya. Jadi dari topiknya teman-teman misalnya mau ambil tentang broadcasting konvensional. Jadi buat latar belakangnya ingat ya, ada 4 poin tadi yang saling bareng ya. Kemudian, eee, susun satu rumusan masalah yang relevan. Nah, dari yang latar belakang di paragraf keempat itu sudah menggiring untuk rumusan masalah ya, yang gunain nanti untuk menuliskan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, biasanya seperti itu. Maka rumusan masalah yang diambil, bagaimana, apa, atau mengapa, atau apa, bagaimana, apa saja, seperti itu. Terus kemudian tuliskan tujuan penulisan yang menjawab pertanyaan tersebut. Ini dari, eee, contoh tugasnya aja sudah saling berhubungan ya, saling koheren ya. Jadi, teman-teman, coba ya dicoba untuk dibuat, untuk, latar belakangnya untuk bab 1 ini ya, pendahuluan ini ya. Kalau misalkan teman-teman, eee, masih belum ada gambaran, masih bingung ya cari buka di buku yang saya itu sudah ada bagaimana cara, memilih topik biar tidak bingung, tidak blank itu juga ada, atau kalau itu masih bingung juga, teman-teman bisa pakai penelitian yang sebelumnya. Ini buat brainstorming, penelitian sebelumnya. Jadi dari penelitian sebelumnya itu dicek tuh yang formulanya sama ada 4 itu, terus yang di paragraf keempatnya di latar belakang itu sudah, merujuk ke rumusan masalah atau belum, sudah menggiring ke rumusan masalah atau belum. Kalau sudah, terus kemudian dari rumusan masalah itu, apakah terjawab di tujuan? Kalau itu sudah poin 3 aspek ini sudah terpenuhi, teman-teman bulan memakai penelitian yang sebelumnya. Tapi saya harapkan untuk memakai topik teman-teman sendiri. Jadi nanti pas kalian itu menyusun skripsi, menyusun proposal itu sudah biasa, sudah tidak kaget dengan susunannya, sudah tidak bingung lagi, sudah tidak blank. Ya, apa ya, hidup pun enggan, mati pun tak mau, seperti itu katanya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Baik kalau begitu saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.